Survei Litbang Kompas juga menyebut Menteri BUMN Erick Thohir memiliki tren positif sebagai kandidat bakal calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Dari hasil survei, Erick Thohir disebut masif melakukan manuver politik sebagai kandidat bakal cawapres yang potensial untuk maju di Pilpres 2024. Selain Erick Thohir, dua tokoh lainnya juga memperlihatkan dinamika elektabilitas yang akan mendampingi kandidat bakal capres yang mulai mengerucut. Kedua tokoh tersebut adalah Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil. Survei terbaru Kompas itu, Ridwan Kamil memimpin dengan mengantongi 8,4% keterpilihan. Sementara Sandiaga Uno yang dari hasil survei sebelumnya masih unggul kini menempati posisi kedua. Sekalipun hanya terpaut tipis dengan Emil. Gejala yang berbalik justru dialami figur potensial lainnya yang selama ini juga sudah meramaikan bursa bakal cawapres. Elektabilitas Erick sebagai cawapres naik secara melesat pada survei Litbang Kompas sehingga menempati posisi ketiga. Dan untuk mengulas lebih lanjut terkait tren elektabilitas bakal cawapres untuk pemilu 2024, kami sudah bersama dengan pengamat politik Ujang Komarudin melalui sambungan telepon. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Zila. Baik, ini Kang Ujang, gimana nih Anda melihat tren positif yang diperoleh Erick Thohir dalam survei Litbang Kompas yang tadi disebutkan sebelumnya? Ya, kalau kita mengikuti tren Baik, Kang Ujang. Baik dalam konteks Iya, baik, saya tersambung. Dengan Ganjar Pranowo maupun dengan Prabowo Subianto. Nah, kenapa? Walaupun masih di urutan yang ketiga, tetapi kan trennya cukup positif dan naik. Oleh karena itu, dalam konteks ya dengan dibandingkan dengan dua nama yang lain seperti Pak Ridwan Kamil dan Pak Sandiaga Uno, maka tren positif itu yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir akan terus naik. Dan bisa jadi dalam konteks sebulan, 2 bulan ke depan juga bisa mengungguli dua nama yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam konteks itu, maka Pak Erick Thohir ya sangat optimis untuk kelihatannya bisa menjadi bakal calon wakil presiden. Yang pertama. Yang kedua, jika kita lihat survei-survei lembaga survei yang lain, justru menempatkan Pak Erick Thohir di urutan teratas gitu, urutan tertinggi di antara nama-nama bakal calon wakil presiden yang ada. Nah, dilihat dari konteks itu, maka saya sih melihat daya tawar Erick Thohir cukup tinggi ya untuk bisa menjadi cawapres pada pagelaran Pilpres kali ini, begitu Mbak Zira. Baik, itu artinya yang paling berpeluang Pak Erick Thohir gitu ya, Kang Ujang? Ya, saya melihat tiga-tiganya berpeluang, tapi yang paling peluang besar ada Pak Erick Thohir. Tadi pertama trennya positif elektabilitasnya. Kedua, Pak Erick Thohir ini kan didukung oleh katakanlah PAN. Yang ketiga, jangan lupa PBNU itu mendukung Pak Erick Thohir. Oleh karena itu, dari situ saya melihat bahwa Pak Erick Thohir punya kans yang sangat kuat untuk bisa menjadi cawapres begitu. Baik, meskipun PAN belum secara resmi gitu ya mendukung deklarasinya gitu ya, mendukung Erick Thohir. Ya. Tapi kalau kita lihat Kang Ujang tadi kan Ridwan Kamil perolehan suaranya 8,4%, Sandiaga Uno 8,2%, Erick Thohir juga ada di 8% gitu. Ini kan ketiganya tipis banget selisihnya. Apa sih yang membuat ketiganya ini selisihnya begitu tipis menurut Kang Ujang? Ya, itu kan margin of error ya. Kita saling mengalahkan ya. Pasti bisa saling saling mengungguli satu sama lain begitu. Dan saya katakan bulan depan juga pasti ada pergeseran-pergeseran. Nah, apa sebabnya? Ya tentu banyak faktor ya, banyak variabel yang mereka bisa tadi ya bersaing ketat ya, unggulnya sangat tipis. Ya ketiga-tiganya saya lihat adalah cawapres dari generasi muda ya, artinya masih muda. Nah, yang kedua saya melihat juga ketiga-tiganya ini adalah mohon maaf ya, pemain media sosial. Artinya media sosial itu menjadi alat yang tepat bagi ketiganya untuk bisa mensosialisasikan prestasi-prestasi mereka bertiga itu. Nah, dalam konteks itu
ya mereka mendapatkan tempat di kalangan anak-anak muda. Jadi saya melihatnya bahwa tren ketiganya bersaing tipis dan sangat ketat itu menjadi sangat wajar. Karena tadi ceruknya sama gitu ya, lalu segmentasinya juga sama, yang digarap juga anak-anak muda. Di saat yang sama juga mereka sendiri adalah figur-figur yang saya anggap masih muda begitu. Ya, benar. Kalau kita lihat di media sosial begitu ya, ketiganya juga cukup aktif dan juga sering menggait anak-anak muda untuk berinteraksi gitu di sosial media. Tapi masing-masingnya ini karena kuat juga atau punya magnet elektoral di jenis konstituen dan preferensi yang seperti apa, Kang? Kang Ujang? Ya, Mbak Zila. Iya, Kang Ujang, ini kan tadi Kang Ujang bisa dengar suara saya? Ya, sangat jelas. Iya. Tadi kan ngebahas lagi di media sosial, ketiganya juga sering berinteraksi begitu ya, menggait anak-anak muda begitu, memang salah satu kekuatannya, dan ini memang masing-masingnya kuat atau punya magnet elektoral di jenis konstituen dan preferensinya seperti apa? Ya, ketiganya punya kekuatan yang besar ya untuk menggarap segmen pemilih pemula yang cukup besar ya, 54-55% pemilih di pemilu kita nanti 2024 adalah pemilih anak muda. Nah, itulah sebenarnya yang diperkuat oleh ketiganya untuk masuk ke wilayah mereka untuk mendapatkan dukungan mereka. Makanya mereka gaspol ya, memaksimalkan tadi media sosial untuk bisa bukan hanya berinteraksi, tetapi juga memberikan inspirasi gitu loh, bahwa ketiganya adalah sosok atau figur yang sukses di bidangnya masing-masing begitu. Baik Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, maupun Pak Ridwan Kamil sudah menunjukkan bahwa latar belakangnya seperti apa, kinerjanya seperti apa, prestasinya seperti apa, itu juga sudah bisa diakses di media sosial itu. Sehingga bukan hanya tadi ya menjadi alat interaksi, tapi juga bisa menjadi alat motivasi dan inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia. Baik, lalu seberapa besar menurut Kang Ujang sosok dari ketiga tokoh ini dapat menggerek elektabilitas bakal capresnya gitu, baik untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo ataupun Pak Anies? Ya kalau kita lihat tadi hasil surveinya yang begitu ketat ya, sama-sama di angka 8, ya, cuma beda koma saja gitu ya. Artinya semuanya masih punya potensi besar untuk bisa tadi menambah bolong-bolong atau kekurangan, atau menambah kekurangan dari elektabilitas dari capresnya masing-masing nanti ketika mereka jadi cawapres. Jadi makanya itu kalau bicara seberapa besar tergantung bagaimana ketiga nama tersebut ya untuk bisa memaksimalkan elektoralnya, bisa memaksimalkan kemampuannya, bisa mengkapitalisasi ya prestasinya, keunggulannya di mata publik untuk bisa tadi disinergikan dengan capresnya itu. Karena bagaimanapun kan capres dan capres itu satu paket pasangan, jadi harus ketemu, harus saling mengisi satu sama lain. Kalau soal berapa besar, saya meyakini ketiga-tiganya punya potensi besar untuk bisa tadi yang memberikan efek positif atau efek kemenangan bagi masing-masing capres seandainya mereka dijadikan sebagai cawapres. Baik, baik. Lalu apa yang menjadi potensi dari masing-masing tokoh ini? Karena kalau kita lihat begitu ya, banyak yang berharap bahwa pemimpin ke depan adalah pemimpin yang tidak hanya nasionalis, tapi juga religius, dan masih banyak lagi tentunya harapan-harapan lain. Apakah masing-masing ini memiliki potensi itu, Kang Ujang? Ya kombinasi ya, kombinasi. Kita tidak bisa mempertentangkan antara nasionalisme dengan agamis. Jadi sebuah kekuatan besar bangsa ini kan dengan ideologi besar keduanya, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Oleh karena itu dua kelompok ini harus disinergiskan, bukan. Ya, Kang Ujang? Isi saja, harus saling bersinergi saja. Tadi untuk tadi bahwa bangsa ini kekuatannya pada dua kelompok tersebut yang tentu saya juga ini, saya meyakini ya, baik Pak RK, Pak Sandiaga Uno maupun Pak Erick, ya merupakan tokoh-tokoh muda bangsa yang tentu tadi bukan hanya berjiwa nasionalis, tapi juga berjiwa religius begitu.
Baik, tapi kalau kita lihat ini kan memang masih belum ditentukan, tapi nama-nama sudah mengerucut begitu ya dari masing-masing baca pres begitu, dari parpolnya juga. Tapi apakah dimungkinkan nih Kang berpasangan walaupun saat ini peta koalisinya sudah terlihat? Ya, kalau kita utak-atik soal formulasi koalisi ya, katakanlah kalau seandainya ada 3 poros, ada 3 peta koalisi ya, katakanlah Pak Ganjar cocoknya dengan siapa gitu. Ya tentu tadi Pak Ganjar bisa disandingkan dengan Pak Sandiaga Uno bisa, kenapa? Karena P3 sudah bergabung. Lalu juga seandainya dengan Pak RK, mungkin juga ada desain Pak Ganjar dengan RK, dan itu mungkin. Lalu bagaimana dengan Pak Erick Thohir? Dengan Pak Erick Thohir mungkin saja, tapi bagaimana sebenarnya Pak Erick Thohir harus meyakinkan Bu Megawati untuk bisa tadi ya Pak Erick Thohir bisa menjadi cawapres Pak Ganjar. Nah kalau Pak Prabowo saya melihat potensi Pak Erick Thohir besar di kubu Pak Prabowo. Kenapa? Dibandingkan dengan Cak Imin gitu ya, lalu dibandingkan juga dengan Pak Erlangga yang sudah berkoalisi ya, masuk ke koalisi Prabowo, maka Pak Erick Thohir lebih tinggi kansnya dibandingkan dengan Cak Imin dengan Pak Erlangga di kubu Pak Prabowo. Cuma memang nanti itu saingannya, seandainya ada nama Gibran yang masuk di koalisi Pak Prabowo, paling itu yang menjadi saingan Pak Erick Thohir. Apakah Gibran nanti bisa menjadi cawapres atau tidak tergantung dari keputusan MK. Apakah nanti keputusannya menurunkan angka batas minimum capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Nah, jadi potensi Pak Erick Thohir itu ada di Pak Ganjar juga bisa, di Pak Prabowo lebih tinggi kansnya begitu. Lalu bagaimana dengan cawapresnya Pak Anies? Saya lihat Pak Anies ya, dia kelihatannya Pak AHY, arahnya Pak AHY lah jadi cawapresnya Pak Anies. Tapi kalau untuk elektabilitasnya AHY sendiri? Ya, kalau saya melihat elektabilitas AHY di tengah-tengah ya. Tapi kan ketika misalkan koalisi perubahan ingin merekrut Bu Hovifah-nya nggak mau gitu kan. Ketika ingin merekrut Pak Mahfud MD-nya juga nggak mau. Ketika ingin merekrut Bu Yeni Wahid juga tidak mau. Ya artinya kelihatannya hanya Pak AHY lah yang tidak ada pilihan, kira-kira seperti itu. Berarti apakah ini karena tidak ada pilihan jadi ke AHY atau memang berpotensi untuk itu, Kang? Ya kalau saya sih melihatnya ya satu, mungkin elektabilitasnya lumayan di tengah-tengah tadi. Di saat yang sama ya untuk menjaga persatuan koalisi itu ya tidak ada pilihan lagi selain Pak AHY begitu. Baik, terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik telah bergabung bersama Sindo Prime. Salam sehat selalu, sampai jumpa Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sama-sama Mbak Zila, terima kasih.